Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar fikih materi melaksanakan sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Kompetensi dasar materi kali ini mengamalkan sholat Jumat sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Menjalankan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan sholat Jumat, menganalisis keutamaan sholat Jumat, dan mengomunikasikan hasil analisis tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh muslim laki-laki pada waktu zuhur di hari Jumat. Mengerjakan sholat Jumat hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim laki-laki dewasa, berakal sehat, merdeka, dan bukan musafir. Mengerjakan sholat Jumat tidak wajib bagi wanita, hamba sahaya, anak-anak, orang sakit, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut musafir. Kewajiban sholat Jumat telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jum'ah, surat ke-62 ayat 9. Mengerjakan sholat Jumat tidak wajib bagi wanita, anak-anak, hamba sahaya, orang sakit, dan musafir. Tetapi mereka tetap wajib mengerjakan sholat zuhur. Berikut hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban bagi orang yang tidak mempunyai kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atun abdun ma'lukun au amra'atun au sabiyun au marid. Artinya, sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, muslim atau Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak kecil yang belum baligh tidak wajib sholat Jumat. Meskipun demikian, anak kecil dianjurkan kepada walinya agar memerintahkan sholat Jumat. Sehat akal. Laki-laki merdeka dan sehat, tidak sakit yang dibenarkan syariat. Orang yang menetap atau mukim. Orang yang tidak ada udzur atau halangan yang mencegahnya. Syarat sah dalam sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan di tempat yang sudah tetap di dalam pemukiman. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di hari Jumat waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan setelah 2 khutbah.
Rukun dalam sholat Jumat. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah. Yang pertama, rukun sholat Jumat, adanya khotib. Lazimnya khotib sekaligus menjadi imam. Yang kedua, adanya jamaah sholat Jumat. Yang ketiga, adanya dua khutbah yang diselingi dengan duduk di antara dua sujud. Dan yang keempat, mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Sunnah dalam sholat Jumat, mandi sebelum berangkat ke masjid, memakai pakaian yang bagus, yang paling bagus yang dimilikinya, memakai wewangian, mendatangi sholat Jumat lebih awal, dan mengusahakan duduknya di shaf paling depan. Hal-hal yang membatalkan pahala sholat Jumat. Yang membatalkan sholat Jumat adalah semua yang membatalkan sholat fardu. Sedangkan yang membatalkan pahalanya sholat Jumat saat khutbah, yaitu bercakap-cakap, mengingatkan atau menegur jamaah lain, tidur dan tidak mendengarkan khutbah. Dalam hal ini, sholat Jumatnya tidak batal, namun pahalanya yang berkurang atau yang batal. Khutbah sholat Jumat. Pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah pidato tentang ajaran agama Islam sebagai rangkaian sholat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum mengerjakan sholat Jumat. Dan orang yang menyampaikan khutbah Jumat disebut khatib. Rukun khutbah Jumat. Khatib dalam berkhutbah harus tahu rukun-rukunnya, yaitu yang pertama, khatib harus mengucapkan tahmid, puji-pujian atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini harus ada syahadatnya. Yang ketiga, khatib harus mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Membacakan sholawat juga harus ada. Yang keempat, khatib berwasiat kepada jamaah tentang ketakwaan. Yang kelima, khatib membaca ayat Al-Quran atau hadis. Ini harus ada. Dan yang terakhir, khatib berdoa yang ditujukan kepada kaum muslimin. Jadi keenam rukun ini harus ada. Jika tidak ada, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Syarat sah khutbah Jumat. Khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Berdiri jika mampu. Yang ketiga, dengan suara yang keras. Yang keempat, khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Khatib menutup aurat berurutan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Jamaah yang mendengarkan khutbah minimal 40 orang. Syarat-syarat menjadi khatib. Yang pertama, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Fasih dalam membaca Al-Quran dan hadis. 3. Suci dari hadas dan najis. 4. Berpenampilan baik, rapi, dan sopan. 5. Muslim yang telah balik, berakal sehat, dan taat beribadah. Dan yang terakhir, memiliki akhlak yang baik. Hikmah sholat Jumat: meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu pengetahuan dan ketauhidan, memupuk rasa disiplin, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, sebagai sarana silaturahmi bagi semua muslim, menghapus dosa selama 1 pekan, selama menjauhi dosa-dosa besar. Demikian materi tentang melaksanakan sholat Jumat.
Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga anak-anak mudah menerima materi ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada waktu sholat Jumat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.